Kubu Prabowo bergejolak. Ratusan relawan Prabowo di Kalimantan Selatan membelot pilih dukung Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024. Sayonara Pak Prabowo. Dia punya partai tapi juga tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak ada keberpihakan. Maka dengan kondisi seperti ini kami mencabut dukungan dan kita akan alihkan sama Ganjar Pranowo. Sumbar sana, di Padang sana, kelompok relawan Prabowo malah menyatakan berbelok mendukung Ganjar Pranowo. Ini menarik dan agak ajaib gitu ya, karena kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat, di Padang terutama, itu kan sebenarnya sangat terkenal solid sekali karena suara Prabowo di tahun 2019 lalu, di Pilpres 2019 itu mencapai 86% di Sumatera Barat. Jadi kalau sampai kemudian sekarang ada sekelompok relawan Prabowo memilih mundur dan berbelok ke Ganjar Pranowo, ini sebuah keberanian yang sangat luar biasa gitu ya. Karena coba bayangkan di markasnya Prabowo gitu ya, ini malah relawannya malah milih mundur. Itu berani sekali. Lawan politik sekarang pakai strategi mendekat, merangkul, membelah, dan menghancurkan. Hai, dengar suara JJ di channel Jurnal 45. Jelang pemilu Presiden 2024, ratusan relawan pendukung Prabowo di Kalimantan Selatan mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan bersatu dalam naungan relawan Ganjar Pranowo 2024 atau GP24 pada pemilu 2019 atau GP24. Pada pemilu 2019, mereka adalah relawan Prabowo Subianto atau PS19. Relawan Prabowo berasal dari Banjarbaru, Banjarmasin, Kampat, Martapura, Marabahan, dan Tanah Laut. Para relawan juga berasal dari berbagai elemen seperti alumni pesantren, relawan milenial, penghafal Al-Quran, dosen, relawan pemadam kebakaran, dan mahasiswa. Dukungan untuk Ganjar Pranowo diumumkan melalui deklarasi yang digelar pada Ahad 24 September. Sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan ikut serta dalam deklarasi tersebut. Mereka antara lain adalah Ketua DPD Kerukunan Masyarakat Kalimantan, Anang Misa, dan tokoh agama Abdullah SHI yang juga merupakan pembina desa Marabahan pada 2012-2013. Ada juga Ferry Setiadi, ex-relawan PS19, Ketua Pemuda Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ganjar. Kalimantan Selatan yang kaya akan batu bara, minyak alam, dan gas alam tidak luput dari angka kemiskinan. Para relawan tersebut percaya dan yakin di bawah kepemimpinan Ganjar bisa membawa perubahan bagi Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan. Pada pemilu 2024, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 3.025.000 lebih orang terdaftar pemilih tetap. Mereka terdiri dari 1.500.000-an lebih pemilih laki-laki dan 1,5 juta lebih pemilih perempuan yang tersebar di 13 kota atau kabupaten. Nah, gini dong, bikin keputusan yang logis. Untuk apa lagi mendukung sosok yang terbukti gagal 2 kali di pemilu? Apalagi ada isu HAM di masa lalu yang masih menempel ke orang yang bersangkutan. Prabowo adalah masa lalu, orangnya pun sudah tua, harusnya dia relakan kepada yang lebih muda. Zaman semakin dinamis dan perubahan terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Orang seperti Prabowo tidak akan sanggup, biar Dilan aja, Ganjar saja. Dan lagi, Prabowo itu semenjak lahir sudah kaya. Kalau dia ngomong tentang kemiskinan yang belum pernah ia lewati, itu sangat wagu alias nggak pantas karena kurang rasa penjiwaannya. Sebenarnya, meskipun belum pernah kaya, asalkan punya empati yang tinggi pun bisa loh merasakan penderitaan rakyat dengan berbagai catatan. Tapi pada kenyataannya dia kan nggak pernah miskin sekalipun. Sejak lahir dia sudah hidup di tengah-tengah keluarga kaya dan merupakan orang-orang besar di Indonesia. Ketika menikah pun ia mendapatkan anak orang nomor 1 di zaman Orde Baru. Tak ada orang yang berani menyentuh Prabowo. Ia pun menghabiskan banyak duit untuk iklan di TV yang membuatnya terkenal. Berbeda dengan Ganjar yang terkenal karena hasil kerjanya. Semoga saja dalam waktu dekat, orang-orang mulai sadar dengan permainan politik kelompok pendukung Prabowo, terutama masyarakat yang masih belum paham soal baliho Prabowo dan Jokowi. Itu cuma drama murahan untuk mengelabui sebagian pendukung Jokowi.
Sedangkan Ganjar punya track record, prestasi dan visi yang jelas untuk Indonesia di masa depan. Sebelumnya, ia pernah menjelaskan cara Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Salah satunya adalah meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan level pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga UMKM mencapai 5%. Proporsi kewirausahaan mencapai 8% dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB mencapai 10%. Sedangkan visi Prabowo, visinya cuma ada di baliho, prestasinya cuma beli peralatan militer bekas. Jualan foto bareng Jokowi dan Gibran, visinya tidak diekspos karena memang tidak ada. Visinya cuma digembar-gemborkan oleh para pendukungnya dengan cara yang sangat norak. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anies Caimin ketemu Rizik di Petamburan. Wah, pertanda apa ini? Akankah politik identitas berkumandang lagi di Pilpres 2024? Jangan dibawa lagi, dibawa lagi. Ya Rabb. Allahumma qina syarra dhalimin, Allahumma qina syarra dhalimin, waj'alna min hadhihi dunya salimin. Mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti. No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Kelompok-kelompok itu di zaman Jokowi ini sudah habis dihajar dan jangan pernah diberi ruang lagi mereka untuk kembali. Saya yang akan maju paling depan dalam situasi begini. Percayalah, catat kata-kata saya ini. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Beredar foto pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dalam foto yang beredar tampak mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan memakai kopiah hitam. Sementara itu Habib Rizik memakai gamis dan bersorban putih. Habib Rizik tampak duduk di tengah-tengah Anies Baswedan dan Caimin. Mereka terlihat senyum. Beberapa jamaah juga terlihat berada di antara mereka. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut Anies dan Caimin menghadiri undangan pernikahan putri dari Habib Rizik, yaitu Syarifah Fairuz Syihab. Taslim mengatakan menghadiri undangan adalah sebagai bentuk silaturahmi sesama anak bangsa. Apakah ini pertanda Anies dan Caimin akan merapat ke kelompok FPI dan meminta dukungan Rizik sebagai orang yang pernah menghina Gus Dur? Bisa jadi, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Caimin ikut hadir? Setahu saya, cuma Anies yang dekat dengan Rizik. Beberapa kali Anies datang ke Petamburan, bahkan saat baru pulang dari Arab Saudi, Anies langsung datang bertemu keesokan harinya. Semua orang tahu tidak ada jejak sejarah Caimin dekat dengan Rizik. Kalau alasannya adalah karena undangan pernikahan, justru kedatangan Caimin jadi terasa aneh. Justru ini ada bau-bau politis. Meski bertopeng acara pernikahan, justru ini mengundang kecurigaan bahwa ini adalah awal dari dukungan Rizik terhadap pasangan Anies Caimin. Ini adalah bukti yang makin kuat bahwa Anies memang sangat dekat dengan Rizik. Kalau tidak dekat, ngapain undang Anies ke acara sepenting acara pernikahan?
Anies memang masih sangat membutuhkan bantuan dukungan dari Rizik Syihab. Meskipun sekarang ini malu-malu kucing karena berusaha membersihkan diri dari noda politik identitas. Anies tidak akan bisa merebut suara dari pendukung Jokowi, apalagi suara yang nasionalis. Mau tidak mau, Anies tetap harus bergantung pada Rizik yang punya banyak massa. Kalau tidak, elektabilitasnya makin nyungsep ke bawah. Dari hasil survei sudah ketahuan kenapa Anies selalu langganan posisi ketiga. Suara pendukung Anies sangat tersegmen dari kelompok penjual agama, kelompok 212, dan dari pemilih PKS. Kalau bukan dari suara mereka, Anies hanya akan menjadi politisi 1 digit persen, kartu mati. Tapi biarlah ini jadi pelajaran buat kita semua seperti apa Anies ini. Inilah momen dimana mata kita terbuka lebar. Anies boleh berkelit tidak punya hubungan khusus dengan Rizik. Kalau tidak salah, dia dulu pernah komentar soal kedekatannya dengan Rizik. Dia bilang dia dekat dengan semua kelompok agama, tapi yang diberitakan hanya kedekatan dengan Rizik.